Kisah diawali dengan seorang perempuan yang bernama Tamara. Dia bisa disebut seorang perempuan pedesaan lah, tinggal di daerah pesisiran bukan kota dan cukup jauh dari perkotaan, tapi bukan berarti daerah pelosok yang tidak ada kumuh-kumuh atau jauh dari listrik, tidak, normal saja. Cuma memang akses ke desanya Tamara itu cukup jauh dan cukup lama. Tamara itu baru lulus SMA. Dia berencana melanjutkan ke perguruan tinggi, ke kuliahan lah. Dia ingin kuliah, dan karena terbatas dengan biaya dan mungkin pengalaman dia, akhirnya Tamara hanya daftar ke salah satu perguruan tinggi swasta, bukan negeri. Nah, sudah pasti dong, namanya juga seorang yang merantau, baik itu kerja atau kuliah, harus mencari kosan. Akhirnya Tamara mencari-cari kosan yang sekiranya dekat dengan tempat perkuliahannya. Nah, akhirnya sudah nemu, dan kebetulan juga di sana juga ada beberapa orang yang lagi cari-cari kosan. Tamara kenalan dengan beberapa orang, dan salah satunya, dua orang tersebut kita panggil namanya Ayu dan Dinda. Ayu dan Dinda ini teman, jadi dia juga sedang mencari kosan dan berkenalan dengan Tamara. Dan singkat waktu ternyata mereka itu sepakat untuk ngekos dengan menyewa kamar yang sama, jadi supaya lebih ringan dan supaya tidak sepi lah. Jadi akhirnya mereka bertiga ngekos di kamar yang sama. Singkat waktu, MOS atau masa orientasi mahasiswa baru, yang kayak mahasiswa baru pasti kan ada yang kayak gitu. Nah, itu tuh udah beres semua, perkuliahan juga lancar, udah masuk beberapa kali mata kuliah ya, pokoknya itu semua udah lewat. Nah, singkat cerita ternyata Tamara itu bisa disebut orangnya yang cukup introvert, tapi dia kalau cerita, ngomong, diskusi dan apapun ya oke-oke aja dengan Dinda dan Ayu. Tapi introvertnya dia lebih ke malas keluar, malas jalan-jalan keluar, nongkrong, ya seperti itulah. Bukan introvert yang pendiam banget, gak ngomong sama sekali atau jarang banget ngomong, enggak. Dia introvert yang memang lebih ke kayak pemalas keluar lah gitu. Tamara juga sering menghabiskan waktu ya lewat HP, sosial media, scrolling ya, lihat YouTube. Tamara itu lebih dibilang lebih suka sosial mediaan lah, main gadget, internetan. Pokoknya dia orang yang malas keluar, tapi dia gadgetnya bisa disebut adiktif banget lah. Dia hampir setiap hari, setiap saat ya, dia kalau di kosan ya pegang gadget terus, HP. Sesekali dia juga, walau perempuan, ya suka main game lah, game online. Nah, beberapa waktu kemudian Tamara coba live di salah satu aplikasi itu. Jadi dia buat sosial media lah, lebih tepatnya, bukan aplikasi, sosial media. Dia live gitu, dan di live tersebut jadi dia itu bisa kita yang live itu bisa dikasih sawer gitulah, gift, bisa disebut gift lah, dan hasil giftan itu nanti bisa ditukarkan dengan uang juga. Nah, jadi Tamara itu iseng-iseng untuk nyoba ya, supaya dapat penghasilan ya kecil lah, tambahan. Nah, karena bisa disebut ya terbilang akun baru, Tamara juga bukan siapa-siapa live, jadi ya viewer atau penontonnya juga kan pasti sedikit ya kan, belum banyak lah penontonnya juga, ya paling mentok cuma belasan gitu ya, tapi rata-rata 9, 8, 10 ya sekitar itulah penontonnya. Jadi ya dengan skala penonton yang lebih sedikit, konten live-nya juga Tamara lebih ke ngobrol-ngobrol, tanya jawab biasa lah gitu. Jadi kan interaksi antar viewer dan Tamara itu sangat intens dan mudah diingat lah, karena ya viewernya juga dikit. Jadi Tamara juga lebih mudah menghafal namanya, nama akunnya atau apalah gitu, karena masih sedikit. Nah, lagi live enak-enak, tiba-tiba ada yang give pokoknya di sebuah aplikasi atau sosial media tersebut, ketika gift itu cukup besar nilainya. Nah, setiap beberapa saat tuh dia tuh nge-gift lagi. Akhirnya Tamara notice dengan orang yang gift ini, dia bilang terima kasih, pokoknya muji-muji dan sebagainya lah akhirnya. Nah, singkat waktu live pun terpaksa selesai. Nah, dan suatu saat beberapa hari kemudian terus pokoknya setiap kali Tamara live, si orang tersebut yang sering nge-gift itu selalu nonton, yang cukup bisa disebut ya wow juga, yaitu dia selalu gift ke Tamara, selalu memberi gift yang nilainya juga cukup di atas rata-rata lah.
selalu ngasih gift. Akhirnya ya Tamara notice dan makin aware dan makin pengen kenal dengan dia siapa ya kan, karena udah kayak disebut penasaran banget gitu dengan siapa sih nih kok ngasih giftnya. Akhirnya karena Tamara notice gitu ada akun dia itu setiap live selalu ada dan juga selalu komentar interaktif dan suka nge-gift juga gitu. Jadi lama kelamaan udah beberapa kali live ya selalu nge-gift, pasti merasa penasaran gitu dia siapa dan pengen kenal. Akhirnya karena Tamara penasaran, Tamara coba ngomong gitu supaya dia itu nuliskan sosial media lainnya yang bisa dikontak di komen live. Nah, akhirnya dia nulis. Nah ketika ditulis Tamara udah ingat udah screenshot malah lah. Singkat waktu live pun sudah selesai dan akhirnya Tamara langsung ngekontak atau menghubungi si orang tersebut. Dan akhirnya mereka kenalan, mereka ngobrol-ngobrol. Awalnya chat dulu chat dulu kenalan. Akhirnya namanya itu Agus. Nah si laki-laki ini namanya Agus. Akhirnya dia chat, ngobrol-ngobrol, kenalan lah pokoknya, PDKT kayak gitulah. Dan singkat waktu di hari-hari Sabtu Minggu itu kan hari-hari tidak ada perkuliahan lah, dan kebetulan juga waktu itu Ayu sedang biasalah main keluar mungkin sama temennya yang lain, jalan-jalan gitu. Dan temannya yang satunya lagi yaitu Diana, dia itu pulang dulu ke rumah lah, pulang sebentar lah, karena rumahnya juga tidak terlalu jauh dari kosan tersebut. Akhirnya dia memanfaatkan waktu itu untuk pulang. Dan akhirnya Tamara otomatis sendiri dong di kosan. Akhirnya Tamara chatting dengan Agus dan dia ngobrol-ngobrol. Akhirnya mereka ingin Tamara minta mau video call, mau PC. Akhirnya singkat waktu mereka PC dan di sana makin kelihatan bucin lah Tamara. Namanya juga pertama kali seperti ini mungkin bagi Tamara. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol di video call, basa-basi. Dan akhirnya sudah PC ngobrol-ngobrol cukup lama. Akhirnya Agus nawarin tuh ke Tamara, mau jalan gak? Kita jalan-jalan yuk, kita ketemuan. Nah akhirnya mumpung sepi juga gitu, Tamara ya mungkin bosen gitu, belum pernah jalan-jalan keluar juga. Akhirnya dia mencoba pengen gitu Tamara itu. Akhirnya ya oke-okean, mereka akhirnya jalan dan ketemuan. Nah sedangkan di lain tempat ketika Ayu sudah pulang dari jalan-jalan mainnya lah, dia pulang ke kosan dan dia cukup kaget dan heran gitu kenapa Tamara nggak ada di kosan, karena ya nggak biasanya lah dia nggak ada di kosan, biasanya juga kan ada gitu. Jadi ya Ayu nggak terlalu heran juga ya, karena Ayu khawatir otomatis Ayu mencoba menghubungi ibunya. Nah pada saat ini sekitar sorean lah, jam 5-an.